Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang nasihat berharga dari Imam Abu Hanifah kepada muridnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Selamat menonton. Kesimpulan Abu Hanifah tentang manusia, masyarakat, serta hubungan ulama dengan masyarakatnya adalah kesimpulan pakar ilmu jiwa yang telah kenyang makan asam garam kehidupan. Sebagai contoh, ketika melepas muridnya Yusuf bin Khalid As-Simti, Abu Hanifah berpesan, "Ketahuilah, jika kamu berbuat jahat kepada manusia, pasti mereka akan memusuhimu, walaupun mereka adalah bapak ibumu. Dan bila kamu berbuat baik pada manusia, tentu mereka akan mencintaimu, sekalipun mereka bukan keluargamu. Aku seperti melihatmu membantahi penduduk Basroh, menyombongkan ilmumu di hadapan mereka, dan menolak bergaul dengan mereka. Aku seolah melihatmu mendiamkan mereka, dan mereka mendiamkanmu. Kamu mencaci mereka, dan mereka mencacimu. Kamu menuduh mereka sesat, dan mereka menuduhmu ahli bid'ah. Maka nama baikku dan nama baikmu mesti terkorbankan. Lalu kamu terpaksa melarikan diri dan pindah dari sana. Itu bukan sikap yang benar, sebab tak bisa disebut orang berakal orang yang tak berusaha berbuat baik terhadap orang yang mesti dipergauli dengan baik hingga ia mendapatkan jalan keluar. Setelah kamu nanti tiba di Basroh, penduduknya akan menyambutmu. Maka posisikan setiap orang berdasarkan kedudukannya masing-masing. Hormatilah pejabat, muliakanlah ulama, sayangilah pemuda, berbuat baiklah kepada orang awam, berbuat santunlah kepada para penjahat, bertemanlah dengan orang baik, jangan remehkan penguasa, jangan hina siapapun, jangan coreng kehormatan dirimu, jangan ceritakan rahasiamu pada siapapun, jangan percaya kepada perkataan seseorang sebelum kamu mengujinya, jangan berteman dengan orang hina dan rendahan, jangan lakukan sesuatu yang menurut bentuk lahirnya adalah kemungkaran, dan jangan bersenda gurau dengan orang-orang dungu. Pandailah mempergauli orang, bersabarlah, tahanlah amarah, berbuat baiklah, berlapang dadalah, pakailah pakaian yang layak, tunggangilah kendaraan yang baik, pakailah minyak wangi sesering mungkin, dermawanlah, karena tak ada satupun orang kikir yang menjadi pemimpin. Carilah teman-teman dekat yang baik, yang jika melihatmu keliru, mereka langsung meluruskanmu, dan bila melihatmu benar, mereka langsung mengikutimu. Kunjungilah orang yang mengunjungimu dan orang yang tidak mengunjungimu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik padamu dan orang yang berbuat jahat kepadamu. Maafkanlah kesalahan orang, abaikanlah segala yang tak terkait denganmu. Tinggalkanlah semua yang menyakitkanmu, bersegeralah menunaikan kewajibanmu. Besuklah temanmu yang sakit, jarilah berita tentang temanmu yang lama tak kelihatan. Berbuat baiklah kepada temanmu yang berbuat jahat kepadamu, perlihatkan kasih sayangmu kepada masyarakat, ucapkanlah salam walaupun kepada orang jahat. Jika kamu ada di suatu majelis yang membicarakan suatu masalah, jangan tunjukkan ketidaksetujuanmu kepada pendapat mereka, sekalipun ia berbeda dengan pendapatmu. Dan jika kamu ditanya tentang pendapatmu, jawablah dengan pendapat yang mereka sepakati. Kemudian katakan, tapi ada pendapat lain dalam masalah ini, dan dalilnya adalah ini dan itu. Kalau mereka mau mendengarkannya, mereka akan tahu kedudukan pendapat itu dan kedudukanmu. Dan bila mereka bertanya, ini pendapat siapa? Jawablah, pendapat salah seorang ahli fikih. Jika mereka terbiasa seperti itu, mereka akan mengetahui kedudukanmu dan mereka akan menghormatimu. Berilah satu masalah untuk dipecahkan kepada murid-muridmu. Bersenda guraulah dengan mereka dari waktu ke waktu, sebab keakraban membuat mereka betah menuntut ilmu. Berilah mereka makan sesekali, penuhilah kebutuhan mereka, hormatilah mereka, lupakanlah kesalahan-kesalahan mereka. Berlemah lembutlah kepada mereka. Jangan perlihatkan kemarahan dan kekesalan kepada siapapun dari mereka. Jadikanlah dirimu sebagai bagian dari mereka dan kendalikanlah hawa nafsumu. Jangan bebani orang lain di luar kemampuannya. Puaslah dengan sesuatu yang memuaskan mereka. Selalu pegang niat baik dalam mempergauli mereka. Berlaku jujurlah di setiap waktu. Tinggalkanlah kesombongan. Jangan coba-coba mengkhianati mereka. Walaupun orang lain mengkhianatimu, tunaikanlah amanah, kendatipun orang lain menipumu. Tepatilah janji, senantiasalah bertakwa, bergaulah dengan orang yang memegang teguh agamanya, dan berbuat baiklah terhadap mereka. Itulah pesan Abu Hanifah kepada salah satu muridnya yang akan pergi ke Basroh untuk mengajar fikih Kufah kepada penduduknya. Wasiat ini menyingkap 3 sisi kehidupan sang imam. Pertama,
Abu Hanifah begitu kuat memegang akhlak terpuji hingga ia seakan telah menjadi tabiatnya. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, sebab Abu Hanifah telah melatih dirinya mempraktekkan akhlak mulia dan meninggalkan akhlak tercela. Abu Hanifah mengatakan, "Aku melihat kemaksiatan sebagai kehinaan, maka aku meninggalkannya demi memelihara kehormatan diri, bukan sekedar untuk melaksanakan kewajiban agama." Kedua, Abu Hanifah sangat paham urusan kemasyarakatan, keragaman tabiat manusia, dan tips menghadapinya, hingga dia sampai pada kesimpulan, seorang tokoh masyarakat wajib menjadi orang yang simpatik, ramah, dan tidak kontroversial. Jika punya pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka, dia dilarang langsung menyalahkan pendapat mereka, supaya jiwa mereka tidak berontak. Sebaliknya, dia terlebih dahulu membenarkan pendapat mereka, lalu memberitahu mereka bahwa ada pendapat lain yang bertentangan dengannya tanpa menisbatkannya kepada diri sendiri sembari memperkuat dengan argumentasi. Ketiga, pesan ini memperlihatkan sosok pendidik yang demikian perhatian kepada murid-muridnya dan begitu paham strategi menyampaikan ilmunya kepada mereka. Abu Hanifah memberikan nasihat seorang yang ahli dan berpengalaman. Dia meminta para guru untuk memberi murid-muridnya ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan pembawaannya masing-masing agar mereka merasa nyaman dengannya. Seorang guru, menurut Abu Hanifah, pada tahap awal dilarang menyampaikan ilmu yang bertentangan dengan kecenderungan murid-muridnya, karena hal itu akan membuatnya menjauhi pelajaran. Dia juga harus menyampaikan masalah yang jelas terlebih dahulu secara bertahap, hingga masalah yang samar menjadi sesuatu yang jelas. Abu Hanifah juga berpesan kepada para guru untuk mengajak murid-muridnya membicarakan bermacam tema pembicaraan, agar mereka mencintainya dan betah belajar kepadanya. Selain itu, mereka hendaknya juga bersenda gurau dengan mereka, memaafkan kesalahan mereka, mengasihi mereka, berlapang dada terhadap mereka, dan berlaku seakan dia adalah bagian dari mereka. Seseorang yang menggeluti profesi mengajar pasti tahu besarnya pengaruh nasihat ini terhadap jiwa murid, sehingga mereka mencintai ilmu dan belajar. Terima kasih sudah menonton. Semoga hikmah dari video kali ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dalam mempelajari dan mengamalkan Islam. Terus subscribe channel YouTube Puri Yasmina untuk video Islami terbaru dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.